Ada yang bilang bahwa bela negara hanya tugas tentara saja, tugas TNI saja. Sudah bisa dipastikan bahwa hal itu salah. Bela negara adalah tugas dari seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya apa? Artinya secara konstitusional, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Mungkin Anda berpikir, loh, saya kan tidak pernah ikut latihan militer. Saya tidak pernah belajar pegang senjata. Bagaimana cara saya ikut bela negara? Jangan pernah berpikir bahwa bela negara hanya dengan pegang bedil saja, ikut perang, membasmi gerakan separatis. Tidak. Bela negara tidak hanya tentang perang atau bedil-bedilan saja, tapi bela negara adalah tentang menjaga keutuhan NKRI yang bisa dilakukan siapapun tanpa harus pegang senjata. Yuk, kita bahas sama-sama. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu bela negara. Merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara. Saya dapat menyimpulkan ada dua hal tentang bela negara. Pertama, sikap dan perilaku yang yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta taat pada hukum perundang-undangan di Indonesia. Bela negara adalah kehormatan setiap warga negara yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sukarela. Kata kuncinya adalah sukarela, tanpa paksaan. Ada 5 nilai-nilai bela negara yang harus dipahami. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dari kelima itu kita ngomongin satu saja yang mudah dipahami, yakni tentang nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Apa itu artinya? Ternyata artinya simple. Kemampuan awal bela negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Nah, dari sini sudah mulai ngeh ya tentang upaya bela negara tanpa harus angkat senjata. Saya kasih contoh seperti yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di medsos. Hoax, ujaran kebencian, dan provokasi. Mungkin secara tidak sadar kita sering melihat berita hoax, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial, tapi kita tidak merasa itu sebagai ancaman bagi bangsa. Justru itu yang sangat berbahaya, karena medsos ini unik. Beritanya cepat sekali menyebar dan sulit dikendalikan. Bayangkan jika yang terkena hoax, ujaran kebencian, dan provokasi adalah pemerintah atau lembaga pemerintah atau penegak hukum. Bisa hilang kepercayaan masyarakat pada negara. Bisa kacau bangsa ini. Kritik boleh, asal jangan hoax, jangan pakai ujaran kebencian, jangan provokasi, karena efeknya fatal. Jadi mulai sekarang kalau Anda menerima berita yang belum jelas asal-usulnya, bersifat provokatif, dan berisi ujaran kebencian, jangan disebarkan. Stop di Anda saja. Saya kasih contoh lain, upaya bela negara yang paling mudah dan menyenangkan bagi kaum milenial yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Modalnya murah, cuma butuh HP dan kuota internet. Kita bikin channel YouTube, kita bikin video yang menarik. Nggak usah topik yang berat-berat, topik yang ringan-ringan saja. Bikin video tentang bakat dan minatmu, bikin video sesuai bidang keahlianmu. Kita banjiri YouTube dengan video yang bermanfaat, biar YouTube isinya nggak prank dan berantem-berantem semua. Saya berpikir, andai satu mahasiswa membuat satu channel saja yang sesuai bidang keahliannya, upload video secara rutin, konsisten, terus-menerus, dan diikuti seluruh mahasiswa di Indonesia, saya yakin YouTube isinya bagus-bagus semua, positif semua, mendidik semua. Keren kan?